Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau tentang mereview jurnal dengan materi Agricultural Biotechnology. Nah, dengan mata kuliah atau di dalam mata kuliah Bioscience dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Mukti Ningsi Nurjayadi MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dengan saya Wanda Hanifa dengan NIM 13076211012, lalu dengan kedua teman saya, yaitu ada Fatir Azaki dan Iradata dengan NIM 130762116, lalu Sheila Nurul Fadilah dengan NIM 130762106. Nah, jurnal yang akan kami review di sini adalah The Effect of Tofu Liquid Waste and Organic Mulch on the Growth of Cocoa, Nursery Plants in Polybag, atau dalam bahasa Indonesianya, pengaruh limbah cair tahu dan mulsa organik terhadap pertumbuhan tanaman biji kakao atau dengan nama latin Theobroma kakao di polybag. Nah, sebelumnya saya ingin mereview atau menjelaskan sedikit tentang agricultural biotechnology atau mengenalkan agricultural biotechnology. Nah, agricultural biotechnology atau dalam bahasa Indonesia bioteknologi pertanian adalah kumpulan teknik ilmiah yang digunakan untuk memperbaiki tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme. Nah, bioteknologi ini memungkinkan perbaikan yang tidak mungkin dilakukan dengan persimpangan tradisional spesies terkait saja. Jadi bioteknologi ini tuh memungkinkan perbaikan yang mungkin saja yang hanya bisa dilakukan persilangan tradisional. Jadi dia menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, berdasarkan pemahaman tentang DNA, para ilmuwan telah mengembangkan solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sheila, dan mari langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu introduction atau pendahuluan. Kakao, atau dengan nama latin Theobroma kakao L, merupakan salah satu komoditas ekspor di Indonesia sebagai sumber bahan mentah untuk industri kosmetik, farmasi, dan juga menyediakan industri coklat. Kenapa kakao merupakan salah satu komoditas ekspor di Indonesia? Sebab kakao tidak bisa hidup di wilayah sembarang, dan produksi kakao ini dipengaruhi oleh cuaca, pembangunan daerah, dan juga kualitas tanahnya. Oleh sebab itu, produksi kakao ini terbatas. Namun, permintaan kakao yang terus meningkat mengharuskan adanya peningkatan atau inovasi dalam produksi kakao. Maka dilakukanlah research atau penelitian pada artikel yang akan kami bahas. Nah, salah satunya yaitu dengan peningkatan produksi. Salah satu strategi peningkatan produksi kakao nasional adalah dengan fokus pada semua elemen budidaya, dimulai dari pembibitan. Tingkat pertumbuhan bibit yang sehat dapat dipengaruhi salah satunya dengan pemupukan. Mengapa? Karena pemupukan meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah, dan pemupukan juga dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanaman kakao. Salah satu pupuk yang biasa digunakan petani adalah pupuk organik cair. Namun, jika digunakan pupuk organik sintetik, maka itu kan menimbulkan permasalahan baru terhadap lingkungan. Maka diutamakan yaitu pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alam. Salah satu contohnya yaitu dari limbah ampas tahu. Kemudian, selain ampas tahu tersebut, ada juga yang dinamakan mulsa padi organik. Mengapa? Karena mulsa mempengaruhi dan mempertahankan beberapa sifat fisik tanah, antara lain kestabilan agregat tanah, kerapatan, dan juga menghambat pertumbuhan gulma. Maka pada jurnal yang akan kami bahas di sini adalah bagaimana caranya meningkatkan
produksi kakao dengan menggunakan limbah ampas tahu dan juga mulsa padi organik yang nantinya hasilnya akan dibahas oleh rekan saya. Pada penelitian ini digunakan 3 perlakuan, yaitu yang pertama, bibit tanaman kakao diberi perlakuan dengan penambahan limbah ampas tahu, dan yang kedua, bibit tanaman kakao ditambahkan dengan mulsa padi organik, dan perlakuan yang ketiga yaitu ditambahkan limbah ampas tahu yang sudah dicampur dengan mulsa padi organik dengan kadar tertentu. Lalu kita masuk ke metodologi dalam jurnali atau metode penelitiannya. Yang pertama itu ada persiapan media. Yang pertama, media disiapkan sebelum penyemaian dan permukaan tanah dikumpulkan dari lahan petani di Jalan Eka Suka 11, Pangkalan Mansur, Kabupaten Medan Johor. Permukaan tanah dicampur dan dibersihkan dari akar dan juga gulma, dicampur dengan kotoran sapi dengan perbandingan 4:1. Lalu selanjutnya campuran tanah tersebut dimasukkan ke dalam polybag yang mempunyai berat sebesar 5 kg, diameter sepanjang 13 cm dan juga tinggi 22 cm. Lalu yang kedua, ini ada penyiapan benih. Nah, benih yang digunakan diambil dari bagian tengah buah, sepertiga dari bagian helai benih yang telah masak fisiologisnya. Nah, mereka dibersihkan dari ampas menggunakan abu gosok dan juga dicuci dengan air yang bersih. Benih yang digunakan ini jadi harusnya yang sepertiga bagian dari helai benihnya. Lalu yang ketiga, di sini ada pengkecambahan benih. Nah, tangki pengkecambahan ini diisi pasir setebal 20 cm. Lalu benihnya itu berukuran seragam, ditempatkan jarak tanam 5 kali 3 cm dan ditanam dengan mata radikula menghadap ke bawah. Benihnya juga ditanam dengan posisi tegap, di mana sepertiganya berada di atas permukaan tanah. Penyiraman untuk si benihnya itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, pagi dan juga sore hari, yang dilakukan bila diperlukan untuk mencegah adanya intervensi air. Lalu yang keempat, selanjutnya ada pemindahan kecambah ke polybag. Nah, pemindahan kecambah ke polybag ini dilakukan setelah 14 hari di persemaian atau sudah memiliki radikula. Kecambah yang digunakan berukuran normal atau berukuran seragam dan penanaman dilakukan dengan melubangi tanah secara manual sesuai dengan panjangnya radikula tersebut. Lalu kecambah ditanam sejauh leher akar dan juga kotiledon berada di atas tanah. Lalu selanjutnya yang kelima ini ada aplikasi pupuk organik tahu dan juga mulsa organik jerami padi. Nah, pupuk organik tahu ini diaplikasikan dengan cara menyiram akar tanaman dengan konsentrasi sesuai dengan pelakuannya. Nah, aplikasi pertama dilakukan pada umur 1 bulan dan diulangi dengan interval yang sama sampai bibit berumur 3 bulan. Selanjutnya, pemberian mulsa jerami pada padi organik yang dilakukan pada saat tanaman berumur 1 bulan dengan cara diterbangkan pada polybag sesuai perlakuannya. Lalu yang keenam atau yang terakhir itu ada variabel dan juga pengamatan si tanamannya. Yang pertama itu ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman ini diukur pada umur 3 bulan setelah ditanam dengan cara mengukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh tertingginya. Nah, tanaman sampelnya ini diberi benchmark sebagai acuan pengukuran. Lalu yang selanjutnya ada jumlah tanaman atau helainya selanjutnya. Nah, tanaman sampel yang telah diberi benchmark tadi dihitung jumlah daun yang membuka sempurna pada saat tanaman berumur 3 bulan. Lalu yang selanjutnya ada diameter batang tanaman dalam ukuran milimeter. Nah, si diameter batang ini diukur pada saat tanaman berumur sudah 3 bulan dengan menggunakan alat Sklieven. Lalu
selanjutnya mengukur luas daun tanaman sentimeter persegi. Luas daun tanaman ini diukur menggunakan roller dengan ukur panjang dan juga lebar daun. Daun yang hijau telah tumbuh sempurna, sedangkan daun yang merah tidak diukur atau tidak digunakan. Rumus ini menggunakan rumus menghitung luas daun, atau Y sama dengan P dikali L dikali 0,56. Selanjutnya adalah result and discussion. Dari metode penelitian tadi, hasil observasi dikelompokkan dalam 4 aspek, yaitu antara lain adalah yang pertama adalah tinggi dari tumbuhan. Hasilnya diperoleh data yang menunjukkan bahwa pemberian limbah cair tahu ternyata memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman kakao umur 3 bulan. Dan kemudian untuk penambahan mulsa jerami padi organik ditemukan tidak terlalu mempengaruhi tinggi tanaman kakao. Di sini kita diberikan sebuah data pengamatan, data perlakuan, di mana untuk T3 itu adalah pemberian limbah cair tahu 100 ml per kilogram. Sementara untuk T2 adalah 80 ml per kilogram, dan untuk T1 itu 60 ml per kilogram. Dan untuk T0 itu adalah variabel kontrol, di mana kita tidak memberikan limbah cair tahu sebagai perlakuan untuk sampel atau tanaman tersebut. Kemudian ada untuk M1 itu adalah pemberian mulsa jerami 15 gram untuk per tanamannya. Untuk perlakuan M2 itu pemberian 20 gram per tanamannya. Dan untuk yang M3 itu juga pemberian 25 gram mulsa untuk per tanamannya. Dari sini kita bisa melihat didapat data rata-rata bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai pada perlakuan T3, yaitu 64,78, lalu disusul dengan T2, T1, dan T0. Sementara bisa dilihat bahwa rata-rata untuk perlakuan M1, M2, dan M3 ini tidak terlalu berbeda, tidak terlalu berubah secara signifikan. Lalu selanjutnya adalah jumlah daun. Nah, hasil penelitian menemukan bahwa kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada tanaman kakao. Dengan perlakuan serupa yang kita lakukan, didapat bahwa datanya jumlah daun yang paling tinggi dicapai pada tanaman perlakuan T3, kemudian disusul dengan T2, T1, dan T0. Sementara untuk pemberian mulsanya itu perlakuannya M3, M2, dan disusul dengan M1. Dan di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan rata-ratanya cukup drastis, cukup signifikan lah, lumayan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perlakuan penambahan dari mulsa dan juga pemberian limbah cair tahu itu berdampak pada jumlah daun. Lalu selanjutnya adalah diameter batang. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa pemberian ampas tahu cair memiliki pengaruh yang signifikan. Bisa kita lihat di sini datanya untuk perlakuannya juga rata-rata data diameter batang terbesar dicapai oleh T3, yaitu 0,72, disusul dengan T2 0,70, disusul dengan T1 0,65, dan terakhir adalah T0 0,61. Lalu untuk mulsa jeraminya itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa interaksinya itu tidak terlalu mempengaruhi. Bisa dilihat bahwa rata-ratanya untuk M1 0,66, dan untuk M2 itu 0,67, dan untuk M3 itu 0,68. Memang ada di sini pertambahan, tapi itu tidak terlalu signifikan perubahan datanya. Dan untuk aspek yang terakhir, ini adalah luas area daun, di mana didapat bahwa penambahan limbah cair tahu, mulsa organik, dan kombinasi dari keduanya itu datanya didapat tidak terlalu mempengaruhi ternyata untuk luas area daun. Bisa kita lihat di sini rata-ratanya
Luas tertinggi dicapai oleh T3 dengan 17,58, lalu disusul dengan T2 16,76, dan T1 15,69, dan T0 rata-rata 13,63. Sementara untuk perlakuan mulsanya itu untuk yang M1 15,32, untuk M2-nya 15,93, dan untuk M3 itu 16,50. Di sini bisa kita lihat bahwa datanya tidak terlalu berbeda, tidak terlalu berubah secara signifikan. Makanya kita mengambil kesimpulan bahwa penerapan limbah cair tahu, mulsa organik jerami padi, dan kombinasi keduanya itu tidak terlalu mempengaruhi luas daun tanaman kakao. Baik, jadi bagian terakhir yaitu ada conclusion atau kesimpulan dari jurnal penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa ampas tahu cair berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang, tetapi tidak berpengaruh terhadap luas daun pada tanaman kakao. Hal ini disebabkan dalam ampas tahu cair mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Unsur hara N, P, dan K juga dapat mendorong proses fisiologis pada tanaman seperti pembelahan sel, pembelahan jaringan dan organ, peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga pertumbuhan diameter. Kemudian, pada campuran limbah cair tahu dengan mulsa jerami padi organik tidak terlalu berpengaruh nyata, sebab penguraian bahan organik membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan bantuan mikroba. Jadi dapat disimpulkan bahwa pupuk organik cair berupa ampas tahu itu lebih efektif dibandingkan mulsa jerami padi organik. Kemudian, penggunaan pupuk organik cair ini lebih ramah lingkungan dibandingkan kita menggunakan pupuk sintetik atau yang berbahan kimia. Kemudian di sini ada sitasi atau referensi jurnal yang kami bahas, yaitu The Effect of Tofu Liquid Waste and Organic Mulch on the Growth of Cocoa, Theobroma Cacao L. Nursery Plants in a Polybag, Journal of Applied Agricultural Science and Technology tahun 2022. Yang disusun oleh Salma Eri dan Chandra Ivan Aulia. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Boleh langsung saja disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan kepada our social media. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.